Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Syarifah dari kelas RA5 dengan NIM 210601. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah audit SDM. Di video kali ini saya akan membahas mengenai audit SDM. Audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas tersebut. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan SDM. Audit SDM merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengelolaan SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Audit SDM mencakup audit strategi perusahaan, audit fungsi SDM, audit kepatuhan manajerial, dan audit kepuasan karyawan. Selanjutnya, manfaat audit SDM. Manfaat audit SDM diantaranya mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM sebagai organisasi, meningkatkan citra profesional Departemen SDM, terus mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM. Selanjutnya, memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, mendorong keseragaman kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik personalia. Lalu, menemukan masalah-masalah SDM yang penting, memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan legal, mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif, lalu menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM. Berbagai area dalam audit fungsi SDM. Pertama, ada penyediaan dan pengembangan karyawan. Dalam penyediaan dan pengembangan karyawan ada rekrutmen, seleksi, pelatihan dan orientasi, lalu selanjutnya pengembangan karir. Di dalam rekrutmen terdapat sumber rekrutmen, ketersediaan calon karyawan, dan lamaran kerja. Selanjutnya di dalam seleksi ada rasio seleksi, prosedur seleksi, dan kesetaraan seleksi. Lalu pelatihan dan orientasi. Di antaranya ada program orientasi, tujuan dan prosedur pelatihan, yang terakhir tingkat pembelajaran. Selanjutnya pengembangan karir. Di dalam pengembangan karir terdapat keberhasilan penempatan internal, program perencanaan karir, dan upaya pengembangan SDM. Selanjutnya audit fungsi SDM. Audit fungsi SDM merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Untuk setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, lalu menentukan tujuan, meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, mengambil sampel arsip sistem informasi SDM untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur diikuti dengan baik. Lalu, mempersiapkan laporan, mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Yang terakhir, menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan bisa terselesaikan. Audit strategi perusahaan. Strategi perusahaan berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen SDM, karena SDM bisa dikatakan efektif hanya jika mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategik perusahaan. Audit strategi perusahaan, para karyawan Departemen SDM bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan para eksekutif kunci, mempelajari rencana bisnis jangka panjang, dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkap tren-tren yang berubah. Yang terakhir, pendekatan riset dalam audit SDM. 1. Pendekatan
komparatif, kedua pendekatan otoritas eksternal, ketiga pendekatan statistikal, keempat pendekatan kepatuhan, yang terakhir pendekatan MBO atau manajemen by objektif. Nah, sekian presentasi saya, kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi penonton. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.